Qatar membutuhkan 3 tendangan penalti untuk memenangkan Piala Asia. Qatar Mhm. membutuhkan tendangan penalti dan kartu merah untuk mengalahkan Indonesia. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi satu video miliknya Antanoa Media guys. 2 hari yang lalu ya guys ya, timnas kita bermain di Piala Asia U23. Namun sayangnya kita kalah ya, 2-0 atas timnas Qatar. Namun kalau kita lihat ya, di saat pertandingan berlangsung, sepertinya memang ya, timnas kita dicurangi ya. Sangat kentara soalnya kalau kita perhatikan, kalau kita tonton pertandingan tersebut ya, bagaimana bisa Qatar ya mendapatkan tendangan penalti dan 2 pemain kita harus dikeluarkan ya akibat terkena kartu merah. Padahal kalau kita lihat pertandingan tersebut ya, timnas kita kan sangat-sangat luar biasa ya. Kalau boleh jujur, memang sudah kelas dunia cara permainan mereka ya kan, luar biasa loh. Lihat saja bagaimana dengan 9 orang pun ya, pemain kita dengan perjuangan keras tetap melakukan perlawanan. Iya kan. Kalau kita lihat sebaliknya, permainan Qatar itu sangat-sangat nggak masuk akal ya, bisa memenangkan pertandingan tersebut. Iya kan. Kali ini guys ya, di dalam videonya Antanoa Media ini apa namanya, banyak dari netizen Jazirah Arab sana memberikan komentar ya kepada Qatar ya tentang hasil tersebut ya. Bahkan banyak di antara mereka itu memberikan kritikan yang tajam ya kepada Qatar ya. Jadi guys ya, tidak usah berlama-lama, seperti apa nih videonya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi guys ya. Kunjungi channel Antanoa Media. Oke, langsung kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, kekalahan timnas Indonesia U23 semalam dari Qatar masih menjadi trending topik di jagat maya. Pertandingan yang dipimpin oleh wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov ini memang diwarnai banyak sekali kontroversi. Hal inilah yang membuat kecaman dari pecinta sepak bola Indonesia. Hampir pada beberapa akun media sosial dari AFC, wasit Nasrullah Kabirov, hingga akun media sosial Federasi Sepak Bola Qatar pun tak luput dari serangan netizen Indonesia. Sekelas Qatar yang katanya juara Piala Asia, bermain yang bisa dibilang bermain kotor lah, ditambah lagi dengan kecurangan wasit berat sebelah yang kita juga nggak pernah tahu lah ya, apakah dibayar atau apalah bermain di balik layar. Tapi kita nggak kalah sama sekali. Bermain 11 pemain, Indonesia bisa mengimbangi Qatar. 10 pemain, Indonesia makin bisa menguasai bola dan makin bisa menyerang Qatar. Dan ketika kita 9 pemain, kita nggak kalah sama sekali. Qatar yang malah makin ketar-ketir. Karena apa? Karena kok bisa dibilang dibantu wasit, bukan dari permainan mereka. Terlepas dari ini semua, semoga para pemain timnas Indonesia jangan patah semangat, karena masih ada 2 pertandingan sisa. Kita harus bisa memanfaatkan. Jadi kita lupakan pertandingan ini, masalah kartu merah ataupun masalah-masalah yang terjadi di pertandingan ini. Semoga itu bisa diatasi oleh bagian-bagian yang menangani itulah. Jadi kita harus tetap fokus. Ingat, Argentina juga di pertandingan pertama kalah, hingga pada akhirnya Argentina juara. Kita bisa ikuti itu. Indonesia masih ada 2 pertandingan sisa yang harus kita manfaatkan dan kita wajib menang. Ya, sejatuh-jatuhnya menang sekali dan seri sekali lah, supaya Indonesia bisa menang semua lah. Jauh lagi. Ya, kalau harapan saya menang terus. Kalau jadi fansnya Qatar, malu saya teman-teman ya. Walaupun saya nggak ngelihat pertandingan Qatar lawan Indonesia di Piala Asia usia 23. Tapi ngelihat berita-berita yang beredar di sosial media, kesel juga teman-teman ngelihatnya. Iya. Semalam ngeliatin teman-teman kreator pada live nontonin Indonesia ya, pada kecewa semua, mukanya marah semua sama wasit. Aku pikir ya kesalahan-kesalahan wasit seperti biasa. Tapi pas pagi-pagi Pak, saya cek, astaga, memang wasitnya nggak bener teman-teman. Bentar guys, saya setuju nih apa kata abang ini. Kalau saya jadi apa namanya, fansnya Qatar ya, pendukungnya Qatar, malu memang kalau ngelihat hal seperti ini ya. Ya ibaratnya kita lah, kalau timnas kita menang seperti itu, ya jelas malu lah ya kan. Pernah kita juga dulu apa, ada istilah permainan gajah ya kan, yang tempo dulu ya. Itu kan justru kita bukannya senang melihat pertandingan tersebut ya.
hanya karena mau menghindar tim lawan. Ya pernah kan? Kalau nggak salah memang Thailand atau tim mana gitu, saya agak lupa. Kita kan malu sendiri melihatnya, iya kan? Kan profesionalnya nggak ada sama sekali. Kalah menang itu kan biasa ya, penting kualitas permainan itu benar-benar terlihat, ya kan? Si pelanggaran kontak fisik nggak kena gitu loh. Aduh wasitnya emang. Iya. Terus VAR itu dipakai untuk apa Bapak? Penaltinya juga, aduh. Itu kok dilihat pakai mata telanjang, nggak usah pakai VAR. Itu pun udah kelihatan itu nggak pelanggaran, Pak. PSSI sudah resmi mengajukan protes kepada AFC terhadap wasit yang memimpin laga Indonesia lawan Qatar semalam ya. Tapi ingat teman-teman ya, sekalipun protes ini diterima sama AFC tidak akan merubah hasil ya. Tapi seenggaknya wasit ini itu tidak akan memimpin laga-laga selanjutnya ke depan. Justin Hubner sampai update status ya, ngasih ucapan selamat kepada Qatar karena sudah menang Piala Asia U23. Kasih aja udah, ngapain dilanjutin pertandingan-pertandingan yang lain, itu mah formalitas aja. Bahkan asisten pelatihnya Sintayong itu juga update status. Dia bilang katanya kecurigaan kecurangan itu sudah ada pada saat pertandingan belum mulai. Bahkan pada saat pemain timnas itu lagi dalam perjalanan udah dibikin ruwet lah pokoknya. Padahal Qatar ini juara Piala Asia loh kemarin timnas seniornya. Masa timnas juniornya harus pakai wasit untuk menang lawan timnas Indonesia? Itu pun juga ya pada saat Qatar juara Piala Asia itu juga akan tercium aroma-aroma nggak betul juga ya, masa di final 3 kali penalti ya. Pak. Mana pula itu. Segitu aja komentar aku ya teman-teman ya. Aku nggak begitu banyak komentar terkait soal permainan karena aku nggak nonton teman-teman. Memang nggak tertarik aku sama dunia sepak bola Indonesia, tapi ngelihat kepemimpinan wasit jadi kesel aku, jadi pengen berkomentar ya. Segitu aja dari aku, thank you. Dramatisasi pertandingan ini ternyata tidak hanya mengundang kecaman dari publik sepak bola tanah air, namun juga dari netizen negara lain yang merasa ganjil dengan pertandingan antara Qatar versus Indonesia ini. Timnas Indonesia U23 harus mengakui ketangguhan Qatar U23 setelah mereka dikalahkan dengan skor telak 2 gol tanpa balas. Timnas Indonesia U23 di pertandingan tersebut harus bermain dengan 9 pemain setelah Ivar Jenner dan Sananta mendapatkan kartu merah. Atas hasil pertandingan ini membuat orang Qatar dan supporter turut bereaksi dengan beragam komentar sebagai berikut. Saya sebagai seorang muslim, saya merasa malu ketika melihat negara Qatar yang identik dengan orang muslim tapi akhlaknya tidak mencerminkan itu. Menyuap itu dilarang. Biarkan olahraga terus berlanjut tanpa menyuap wasit. Percayalah, Qatar akan menjadi juara AFC U23 kali ini karena dibantu oleh wasit dan video asisten. Pertandingan yang tidak terlalu seru karena beberapa pemain Qatar melakukan diving sehingga mengakibatkan beberapa pemain timnas Indonesia mendapatkan kartu merah dan kuning. Yang guling-guling itu ya. Qatar versus Indonesia adalah banget itu. Qatar membutuhkan 3 tendangan penalti untuk memenangkan Piala Asia. Qatar membutuhkan tendangan penalti dan kartu merah untuk mengalahkan Indonesia. Panitia bebas bertindak. Sayangnya tim Indonesia tidak berhadapan dengan tim Qatar, melainkan berhadapan dengan wasit yang gila. Pertandingan yang memalukan. Apa yang bisa dilakukan tuan rumah tanpa bantuan wasit? Betul. Permainan bolamu seperti anak kecil yang bermain di tepi sungai. Apakah ada pemain Qatar yang terkemuka? Tidak, yang paling menonjol adalah wasit dan VAR. Itu jelas. Iya, betul. Sepak bola Qatar patut malu. Banyak keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Jelas Qatar tidak bisa bermain sepak bola tanpa bantuan wasit. Ini sangat memalukan. Iya. Anda melihat VAR untuk Qatar tetapi tidak melihat VAR untuk kartu merah Ivar. Anda memalukan bagi sepak bola dunia. Seluruh dunia memperhatikan Anda. Lihatlah orang Indonesia meluncurkan kampanye yang membuat saya marah di halaman tersebut. Permainan itu mempermalukan Anda, warga Qatar. Kesuksesan Anda di Piala Dunia kini terkoyak secara massal karena ambisi brutal Anda. Anda merugikan football fair play. Ya, betul. Qatar senang dengan kecurangannya, itu sangat memalukan. Masih banyak koreksi. Kepemimpinan wasit sangat merugikan Indonesia dan berakibat fatal. Ini bukan sepak bola era Pele. Ini sepak bola era modern. Apa gunanya? Dia tetap pada pendiriannya, sangat lucu. Menang dengan bantuan wasit tidak ada gunanya. Seharusnya wasitlah yang memimpin para profesional. Wasit yang bias ini sungguh menyedihkan. Saking sulitnya mengalahkan Indonesia, Qatar harus memberikan kartu kuning kepada seluruh pemain Indonesia dan memberikan 2 kartu merah.
Atau beginikah cara Qatar meraih prestasi dengan cara curang? Oh, aku lupa. Di final Piala Asia pun, kamu dapat 3 penalti. Bagi kalian warga Qatar, apakah kalian bangga dengan kemenangan malam ini? Jika iya, berarti Anda mempermalukan diri sendiri dengan meraih prestasi dengan cara yang kotor. Setelah menyaksikan pertandingan ini tentu memberikan hasil yang sangat tidak wajar atau sepak bola negatif. Timnas U23 Qatar bermain seperti sedang membodohi diri sendiri. Entah apa yang terjadi di luar lapangan, namun kita hanya bisa menyimpulkan bahwa Qatar hanyalah tim sepak bola ternak yang sedang digembalakan oleh wasit. Tidak ada permainan berbahaya yang diciptakan Qatar, bahkan melawan 9 pemain Indonesia pun Qatar masih kalah kualitasnya. Saya kira ada permainan kotor di luar lapangan sepak bola negatif Qatar. Ya, pertandingan yang penuh kontroversi dan dramatisasi dari pemain-pemain Qatar ini dapat dikatakan ada ketakutan dari timnas Qatar terhadap timnas Indonesia U23. Iya, betul. Ibarat tanpa campur tangan wasit, Qatar tak ada apa-apanya. Hal ini terbukti baik secara statistik maupun dengan jumlah pemain yang hanya tersisa 9 orang. Namun para pemain Qatar bersusah payah untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia, sehingga perlu ada campur tangan wasit utama maupun wasit VAR yang membantu Qatar meraih poin 3. Oke, urusan protes ke AFC maupun FIFA merupakan tanggung jawab PSSI. Namun apapun hasil pertandingan melawan Qatar semalam, timnas Indonesia U23 harus bangkit di 2 pertandingan berikutnya, meskipun menghadapi lawan yang cukup kuat. Dan sebagai rakyat Indonesia, kita tetap bantu timnas Indonesia U23 dengan doa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berharap ya di 2 sisa pertandingan ya, Indonesia melawan Jordan dan Australia, kita bisa memenangkan semua ya. Jangan ada berpikir untuk menang sekali atau kalah seri sekali ya. Yang justru kita harus punya keyakinan dan punya prinsip ya, kita harus menang ya. 2 kali pertandingan sisa harus menang supaya kita lolos ke putaran berikutnya ya. Dan mudah-mudahan juga nanti ya di saat timnas kita melawan Australia tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini saat melawan Qatar ya. Kita dukung timnas kita karena mereka perjuangan yang mereka lakukan kan sangat-sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat pertandingan antara Indonesia melawan Qatar kan sangat-sangat hebat ya kan, sangat-sangat luar biasa tanpa lelah ya, berjuang. Inilah bangsa kita, itu bangsa pejuang, tanpa menyerah, lawan terus walaupun 9 lawan 11, lawan terus. Dan saya yakin nanti generasi-generasi berikutnya juga akan seperti itu. Mentalitas pejuang tidak akan pernah sirna dari orang-orang Indonesia. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.